Jadi hari ini kita belajar penjualan angsuran. Penjualan angsuran ini bukan sesuatu yang kalian baru dengar hari ini pasti, saya yakin. Penjualan dengan cara, kalian sebagai penjualnya ya, menawarkan ke pembeli untuk mendapatkan barang teman-teman dengan cara cicilan, angsuran. Nah, itu namanya penjualan angsuran. Ini dianggap sebagai salah satu strategi juga ya dalam berdagang. Kalau kita ingin bersaing, perusahaan lainnya mungkin hanya menawarkan penjualan tunai, kita berani dengan menawarkan angsuran atau cicilan, itu juga bisa lebih disukai customer. Apa definisinya angsuran? Jadi nanti sebagian harta, atau maksudnya di sini harta asetnya itu adalah harga barang yang dijual, akan dibayar secara bertahap ya oleh customernya dengan tenggang waktu tertentu. Bisa jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Bisa jangka panjang juga lebih dari 1 tahun. Biasanya kita lihat tipikal barangnya ya teman-teman. Kalau seperti rumah tentu saja jangka waktu cicilannya lebih panjang daripada kalau kredit HP gitu kan, handphone. Nanti di sini ada beberapa istilah-istilah yang kalian lakukan dalam perhitungan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada istilah DP, sering dengar ya, DP, down payment, uang muka, berapa persen dari harga jual yang disepakati. Itu juga bermacam-macam, ditentukan oleh ketentuannya perusahaan. Itu juga bisa dibilang lihat-lihat resikonya. Biasanya kalau sebagai penjual kalian yakin resikonya tinggi, biasanya kalian minta DP-nya pasti persentasenya lebih tinggi gitu ya. Kemudian nilai angsurannya, terus periodenya juga ya teman-teman. Ini yang diatur di perjanjian penjualan angsuran. Kemudian faktor-faktornya seperti yang tadi, biasanya angsuran itu, jarak antara angsurannya itu kita sebut dengan istilah anuitas. Jadi rentang waktunya biasanya sama ya teman-teman. Dan biasa jumlah uang angsurannya juga nominalnya sama. Nah, penjualan angsuran ini masih dibagi lagi jadi 2 kategori. Angsuran untuk aktiva tetap yang tidak bergerak sama aktiva yang bergerak. Teman-teman bisa bayangkan di sini, kalau yang nggak bergerak itu di kehidupan sehari-hari ya tanah, bangunan. Kalau yang dikatakan bergerak itu yang bisa dipindah-pindahkan. Contoh kendaraan, handphone, barang dagangan lainnya. Kita batasi, kita akan membahas dulu hari ini. Kita akan belajar yang aktiva tetap tidak bergerak. Berarti yang tanah, bangunan, bayangkan yang seperti itu dulu ya. Nah, untuk penjualan angsuran aktiva tetap tidak bergerak, ini masih dibagi 2 metode lagi. Yang A, itu labanya diakui semua langsung pada saat terjadinya penjualan. Namanya laba kotor terjadi pada periode penjualan. Kalau yang B, itu ngakuinya pelan-pelan proporsional sesuai nanti uang cash yang kalian terima. Jadi yang B itu namanya laba kotor sesuai dengan realisasi pembayaran. Atau laba berkala dalam proporsi penagihan. Nanti teori ini akan kita temukan langsung, akan kita perbandingkan langsung dengan contoh soal yang sama, kita akan buat tabelnya kiri dan kanan ya, untuk membedakan metode ya A dan B yang tadi. Yang A itu labanya langsung pada periode penjualan, semua diakui. Kalau yang B proporsi, pelan-pelan ngakuinya. Nah, kita menggunakan contoh soal yang sama ini teman-teman. Pada tanggal 1 Oktober 2019, di sini PT ABC-nya, kita jadi PT ABC, penjualnya, menjual aktiva tetap yang tidak bergerak ke PT West. Teman-teman masih ingat istilah book value enggak? Nilai buku enggak? Kalau kita bicara aktiva tetap, di akuntansi disebut dengan PPE, Property Plant Equipment, bisa include land, tanah, building, bangunan, dan equipment, kendaraan, peralatan begitu. Ada istilah loh yang disebut dengan book value. Bagaimana cara mendapatkan book value? Ada yang bisa cerita? Nilai buku itu book value. Dapat dari cost dikurangi accumulated depreciation. Harga perolehan dikurangi total penyusutan yang sudah kita lakukan karena kita memiliki aset tadi itu. Jadi kalau kita belinya betul ya yang disampaikan Angel tadi, kita belinya berapa? Sebut saja mobil 400 juta. Kita sudah pakai 4 tahun ya nilainya menyusut nggak 400 juta.
Ya tentunya ada metode perhitungannya ya teman-teman. Dulu ada garis lurus, ada saldo menurun. Pernah dengar activity method, sum of the years digit, double declining straight line itu ya. Itu untuk menghitung penyusutan. Apa aset aktiva tetapi yang nggak bisa disusutkan? Jadi dengan kata lain nilainya ya cost, terus harga perolehannya dulu 400 juta ya 400 juta, terus nyatetnya di buku kita. Aset apa ya? Satu-satunya aset yang tidak disusutkan adalah Tanah. tanah atau land. Karena diyakini nilainya akan semakin tinggi walaupun kita nggak otak-atik nggak akan menyusut. Oke, jadi nilai bukunya 30.000 dijual dengan harga jual 50.000. Untung ya berarti ya. Untung 20.000. Nah, kas yang kita terima itu nggak langsung 50.000. Kalau langsung 50.000 itu namanya penjualan tunai. Yang hari ini kita ngomongin itu kan penjualan kredit ya. Angsuran itu sebenarnya. Kas atau ini bisa ngomongin uang muka gitu. Kita hanya terima 10.000 dulu. Terus berarti bagi kita penjual, wesel hipotek itu adalah piutang. Kalau dilanjutkan lagi bahasa Inggrisnya itu dulu kalian kenal notes receivable semacam itu. Jadi karena harga jualnya 50.000, berbentuk kas 10.000, berarti yang masih bentuk piutang 40.000. Nah, 40.000-nya ini dibayar 20 kali setiap semesteran 6 bulan. Teman-teman, penjualan angsuran itu nggak mesti kayak gini loh ya. Jadi kasnya, DP-nya mau berapa persen dari harga, itu kebijakan kalian sebagai penjual. Kemudian, nanti utangnya mau diangsur bulanan atau 6 bulanan, itu juga terserah penjualnya. Kebetulan soal di sini 40.000, 6 bulanan minta 20 kali. Jadi ya setiap 6 bulanannya bayar 2.000-an. 20 kali 2.000 kan 40.000. Bunga yang berlaku di sini 12% per tahun ya. Nanti kalau ada komisi dan biaya lain-lain atas penjualan ini, kita yang bayar. Penjual yang bayar 1.500. Oke, soalnya dipahami, kita akan selesaikan dengan langsung 2 metode. Yang kiri, yang A, itu labanya diakui langsung. Teman-teman lihat di sini. Aktiva tetap yang kita lepas 30.000. Piutangnya muncul 50.000. Lihat di sini. Langsung ya diakui sebagai keuntungan atas penjualan 20.000-nya semua. Itu namanya penetapan laba dalam periode penjualan. Bandingkan dengan yang B. Piutangnya 50.000, harga jualnya 50.000, bendanya tadi cuma 30.000, berarti kan untungnya 20.000. Nah, nulis 20.000-nya itu harus masih pakai kata-kata yang ditangguhkan. Jadi belum realize kalau di dunia akuntansi namanya, belum sah. Kapan sahnya? Nanti kita lihat di bawah. Oke, itu bagaimana perbedaan langsung metode yang A sama yang B. Terus di hari yang sama terjadinya transaksi penjualan angsuran 1 Oktober dimulai itu, piutangnya kan tadi 50.000 tuh. Sebagai penjual kita terima uang kas 10.000, sisanya masih diutang. Kalau kita ngomongnya berarti piutang. Muncullah namanya wesel hipotek. Kalau kalian ingin tahu bahasa Inggrisnya, ini dulu bahasa Inggrisnya notes receivable. Oke, nggak ada perbedaan ya, AB sama. Metodenya AB sama, nanti masalahnya tuh biaya penjualan juga demikian. Kalau ada komisi, terus biaya lain-lain yang keluarlah sebagai kalian penjual, mungkin bayarin ongkir dan segala macam. Teman-teman, ini kebetulan yang dijual kan, misalnya ini kan nggak bergerak ya, tapi kalau misalnya ini benda yang bergerak, kalian bayar ongkir atau biaya transportasinya karyawan kalian, pokoknya semua masukkan di biaya penjualan, bayarnya terhadap kas. AB juga ada masalah di sini, sama. Nah, teman-teman, 1 Oktober itu kan dimulainya penjualan angsuran. Harusnya ada transaksi lagi itu tanggal berapa? Kalau kita mulai ngangsurnya tadi semesteran, 6 bulan ke depan. Coba kalian hitung deh. Kalau tanda tangan kontrak 1 Oktober ya, jual belinya. Harusnya kalau mulai ngangsur semesteran, harusnya mulai ada transaksi lagi tanggal berapa? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan dari 1 Oktober. 1 Oktober berarti Oktobernya full sebulan, November full sebulan, Desember full, Januari
Februari, Maret full, alias akhir Maret atau 1 April itu adalah saatnya kita terima angsuran pertama, gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau saya klik next slide-nya, betul ya, memang nanti kita buat lagi jurnal 1 April. Loh, kenapa kok harus melalui 31 Desember? Emang akuntansi itu ada apa sih tanggal 31 Desember? Itu yang teman-teman harus ingat selalu ya kalau jadi anak akuntansi. Jadi seorang akuntan, baca pembukuan. Ketika kalian melewati tanggal tutup buku itu enggak mesti 31 Desember. Cuma kondisi defaultnya kalau nggak dikasih tahu apa-apa, periode laporan keuangan itu tahunan, dimulai 1 Januari, berakhirnya itu 31 Desember. Nah, waktu 31 Desember itu kalian harus menyelesaikan adjusting, jurnal penyesuaian, closing, jurnal penutup. Nah, itu harus dibuat. Makanya kalau melewati pergantian tahun seperti di sini, 1 Oktober 2019 ke 1 April 2020, itu kan pasti ngelewatin 31 Desember tuh 2019. Ya kalian harus sadar-sadar sendiri, ada adjusting entry, jurnal penyesuaian apa, kemudian nanti di sini ada closing entry, jurnal penutup apa. Nah, ketika kita punya piutang yang ada bunganya, sebagai penjual kita mestinya terima bunga. Tapi baru terima bunga cair jadi uang tunainya kan baru 1 April nanti. Orang akuntansi itu teliti sekali. Sampai 31 Desember dia nyatet berapa sih pendapatan bunga yang seharusnya diterima. Walaupun belum jadi uang tunai ya. Makanya di sini namanya piutang bunga terhadap pendapatan. Bahasa Inggrisnya interest receivable to interest revenue itu loh. Kalian kenal sebagai accrued interest. Di sini referensi kita kebetulan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi saya ikutin saja referensi textbook yang dipakai UC. Nah, terus bagaimana cara ngitung bunga? Bunga per tahunnya tadi 12%, kalikan dengan pokok utang piutangnya tadi 40.000. Dapat dari mana 3/12? Bunganya baru jalan dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Oktober, November, Desember 3 bulan dari 12, 3/12. Gak ada perbedaan untuk metode A dan B, sama untuk mengakui accrued interest-nya, piutang terhadap pendapatan bunga. Nah, ini loh bedanya. Kalau yang metode A tadi, 20.000-nya kan langsung diakui sebagai keuntungan. Kalau yang B, kan masih mau pakai proporsi ya. Jadi ditangguhkan dulu angka 20.000-nya. Nah, sekarang kita ingin tahu, dari yang ditangguhkan, yang boleh realize, yang realisasi beneran jadi laba, itu berapa sih? Ada caranya. Caranya kalian ngitung persentase laba dulu. Dapat dari laba per harga jual. Labanya tadi 20.000, harga jualnya 50.000, alias labanya 40%-nya. Nah, yang boleh realize itu yang benar-benar kalian sudah pegang cair jadi uang tunai. Lihat dari atas sampai bawah. Kas yang kalian pegang itu 10.000. Jadi akuilah laba 40% dari 10.000 itu. Dari 20.000 itu yang sah terrealisasi baru 4.000 ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan untuk saya? Selanjutnya jurnal closing, jurnal penutup ya. Refresh lagi, kembali ke akuntansi dasar dulu waktu kalian semester 1-2. Yang di closing itu nggak semua akun, ada akun permanen, ada temporer. Nah, yang di closing di akuntansi adalah temporary account. Temporary account itu ada 4. Revenue, pendapatan, expense, beban, income summary, ikhtisar laba rugi, sama withdrawal preview. Yang kita bicarakan di sini, kalian cari pendapatan sama beban aja. Lihat per kolom ya, dari atas sampai bawah, yang termasuk pendapatan di sini adalah keuntungan ini. Keuntungan ini kredit. Tujuan closing adalah akunnya harus ditutup jadi 0, start dari 0. Sehingga kalau ini keuntungannya kredit, kalian debit. Kemudian akun pendapatan lagi di sini ditemukan pendapatan bunga. Kredit 1.200 ya dinolkan, di debit 1.200. Terus temukan beban atau biaya. Di sini satu-satunya beban atau biaya adalah biaya penjualan tadi. Debit di kredit ya. Ya sudah, tinggal kalian jumlah kurang di debit atau kredit kasih nama income summary. Bahasa Indonesianya ikhtisar laba rugi. Itu akun sementara untuk mengiktisarkan banyakkan pendapatan atau bebannya. Kalau banyakkan pendapatan ya berarti kalian untung. Kalau banyakkan bebannya ya berarti rugi. Ke kanan sekarang, yang kolom B, lihat dari atas sampai bawah.
akun yang mewakili pendapatan, kita closing, pendapatannya di sini adalah laba kotor yang direalisasi. 4.000 kredit jadi 4.000 debit. Pendapatan bunga 1.200 kredit, 1.200 debit. Biayanya hanya satu, beban atau biayanya ada satu, 1.500 debit jadi kredit. Sudah, selisihkan aja debit kreditnya, kasih nama ikhtisar laba rugi. Silakan dipahami sampai sini dulu. Dulu ada istilah reversing entry atau jurnal pembalik, tapi ini sebenarnya opsional, nggak harus. Jadi perusahaan itu bisa membuat jurnal penyesuaian kemudian dibalik. Bisa juga habis buat jurnal penyesuaian nggak pernah buat reversing entry atau jurnal pembalik juga nggak apa-apa. Nah kebetulan di textbook yang kita jadikan acuan itu perusahaan yang memilih menggunakan gitu loh. Sehingga apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Benar-benar jurnal penyesuaian yang tadi piutang pendapatan dulu tinggal dibalik. Jadi pendapatan piutang, udah begitu aja. Hanya membalik jurnal yang tadi debit kredit jadi kredit, kredit jadi debit. Tanggal berikutnya 1 April ya. Yang tadi kalian ngitung 6 bulan ke depan. Jadi terima angsuran atau cicilan pertamanya ya memang tanggal itu betul. Nah ini jurnal terima angsuran. Kita sebagai penjual bukan hanya menerima pokoknya 2.000 itu, tapi kita minta bunga ya teman-teman. Ada pendapatan bunga untuk penjual. 12% kali pokok piutangnya 40.000. Nah, ini loh bedanya perusahaan yang menerapkan jurnal pembalik atau enggak. Kalau ada teman-teman yang mengingat mata kuliah sebelumnya. Kalau dulu kalian sudah pernah jurnal pembalik, terus kalian enggak mau balik, pernah jurnal penyesuaian, terus kalian enggak mau balik. Di sini bakalan ada bunga yang 3 bulan itu sama 3 bulan lagi dari Januari sampai April. Tapi kalau kalian buat jurnal pembalik, ya sudah refresh start lagi. Dari Oktober sampai April ya 6 bulan lagi. Makanya ini ngitung bunganya 6 bulan lagi. Ini lebih gampang ya teman-teman kalau buat jurnal pembalik. Gak usah memisahkan interest yang di-accrued sama yang di-revenue-kan. Nah, nggak ada perbedaan ya, AB sama. Terus perhatikan lagi, setelah 1 April 6 bulan ke depannya kan 1 Oktober lagi tuh. Tetap pokoknya selalu diangsur 2.000-an. Nah, saya tanya, kenapa bunganya berbeda? Kalian mengamati nggak? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bunganya 12%, terus 6 bulannya dari April sampai Oktober. Nah, yang beda di sininya. Pokoknya piutang itu kan 40.000, sudah diangsur 2.000 tuh. Jadi berkurang 38. Begitu ya. Ya, yang punya utang nggak mau ya teman-teman. Kalau ngitung bunga itu terus dari pokoknya yang awal terus gitu kan mahal. Jadi disesuaikan dengan pokok yang semakin berkurang. Oke. A sama B sama. Terus kita kan mau ke 1 April lagi. 2021 tahun depannya. Melewatilah 31 Desember. Saatnya accrued atau penyesuaian bunga lagi. Piutang terhadap pendapatan. Ada yang bisa jelaskan lagi angkanya 1080 itu gimana? 12% kali 36.000 karena tadi 38 sudah diangsur 2.000 lagi jadi 36. Bunganya 3 bulan saja karena dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Oke. Kalau yang metode A sudah hanya buat jurnal penyesuaian itu teman-teman. Tapi kalau yang B kalian kan mau berproporsi itu. Jadi lihat lagi dari atas sampai bawah ya. Kita mau melanjutkan yang tadi itu loh. Laba yang ditangguhkan itu baru diakui 4.000 di tahun 2019. Nah di tahun 2020 kita boleh ngakui berapa? Caranya pakai persentase laba yang tadi sudah dihitung 40%. Kalikan dengan uang kas yang kalian berhasil cair terima. Nah di sini kasnya jangan lihat ini loh, ini sudah ada bunganya. Kas yang benar-benar ada hubungannya sama pokok piutang. Jadi pokok piutangnya tadi 2.000 sama 2.000, total 4.000. 40% kali 4.000. Kalian hanya boleh ngakui laba yang ditangguhkan menjadi yang realisasi 1.600. Terus selain membuat jurnal adjusting penyesuaian, kalian buat closing penutup. Cari akun pendapatan sama biaya dari atas sampai bawah. Yang di kolom A itu metode A pendapatannya hanya 1, 2, 3. Ini di offset dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi
debit, kredit, akhirnya dikredit jadi berapa? 4560. Kalian nolkan, maka di sini dipindah di debit 4560 terhadap ikhtisar laba rugi. Yang sebelah kanan juga sama, pendapatan bunganya digabungin semua. Nanti kan ketemu 4560 kredit. Nah itu kalian nolkan, jadi di debit. Terus satu lagi akun pendapatan. Laba kotor yang direalisasi, kredit jadi debit. Nggak ada biaya ya teman-teman di tahun kedua ini. Sehingga langsung dimasukkan terhadap ikhtisar laba rugi. Ini selesai hanya sampai 2019 dan 2020. Tapi kalau mau dipanjangin sampai nanti selesai, ini baru jalan 2 kali cicilan, berarti 18 kali cicilan lagi, jurnalnya bakalan sama seperti ini terus ya, cuma beda angka. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Terakhir yang kita bahas hari ini. Bagaimana kalau nggak sesuai rencana? Jadi baru bayar 2 kali, nggak sampai 20 kali, harusnya 18 kali lagi kan, baru lunas 20 kali angsuran. Baru bayar 2 kali angsuran, customernya terus gagal membayar. Jadi ada kegagalan pelunasan piutang angsuran. Apa yang harus dilakukan? 1 April 2021, pembelinya PT Westadi gagal membayar kita penjual PT ABC. Nah, jika gagal membayar, pembeli harus mengembalikan wesel hipotek beserta dengan aktiva yang dibelinya tadi ya. Ya dengan kata lain, penjualnya nyita kembali barangnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, sebagai penjual, kita kan terima aktiva kembali. Aktiva masuk lagi kan di debit ya. Karena aktiva itu aset, aset bertambahnya di debit. Nah, aktiva itu nggak bisa nilainya seperti yang dulu, teman-teman. Waktu kembalinya ke penjual, itu harus disesuaikan dengan nilai pasaran saat tanggal tersebut. Nama bahasa Inggris kerennya fair value atau nilai wajar. Nah, di sini ada informasi 28.500. Di kehidupan sehari-hari, kalian tahu nilai pasar itu ada suatu profesi yang disebut dengan appraisal ya. Dia bisa menilai kondisi aset utang dengan kondisi sekian, suku bunga sekian, itu bisa dinilai harga pasaran terkininya berapa. Kemudian, weselnya dikembalikan. Wesel hipoteknya, ingat-ingat cerita tadi, 40.000, sudah 2 kali diangsur 2.000, sisa 36. Angkanya di sini sisa 36. Wesel hipotek itu aset, piutang, harusnya di debit, ini kan dihapus, makanya di kredit. Kalau yang metode A, kalian akui selisihnya itu sebagai kerugian. Karena kalau kita lihat kredit sama debitnya kurang di debit. Di akuntansi itu kalau selisihnya kurang di debit rugi, kurang di kredit untung. Nah, coba lihat yang kanan sekarang. Ada satu akun lagi yang nggak dimiliki yang metode A, yaitu laba kotor yang ditangguhkan. Saya zoom out dulu seperti ini. Saya biar gampang menemukan angkanya di PowerPoint. Sudah kembali ke PowerPoint ya. Ada yang bisa membantu saya untuk menemukan ini? 14.400 itu dari mana? Labanya kan 20.000 awalnya, Bu. Ya, laba kotor yang ditangguhkan itu pertamanya 20.000. Terus habis itu udah direalisasikan 4.000. Tuh, lihat di Kan sini udah ya. 16.000. 20.000 sudah pernah di debit 4.000. Terus ada lagi di 1.600 ini Bu, laba yang ditangguhkan 1.600. Kita hitung ya. Ya, 20.000 dikurangi 4.000 debit. Kemudian dikurangi lagi 1.600. Jadi sisanya 14.400. 14.400-nya itu dikredit. Nah, kan ceritanya gagal bayar. Ya sudah, dihapuskan semuanya di debit 14.400. Nanti kalau kalian hitung debit sama kreditnya, kurang yang dikredit. Jadi ini untung. Kalau yang itu tadi rugi, ini untung. Terus, satu hal lagi. Teman-teman selain menghapus pokok wesel hipotek yang 36.000, teman-teman hapus piutang bunga yang tadi muncul saat 31 Desember. Ini, batal ini. Kalian nggak menerima ini juga. Jadi piutang bunga 1.080 debit, hapuskan di kredit ya. Menghapusnya terhadap apa? Laba ditahan. Bahasa Inggrisnya retain earning. Retain earning itu adalah modalnya perusahaan PT. Harusnya di kredit, jadi kalau di debit itu jelek sekali. Terakhir, kita coba telusuri kenapa kalau metode A menghasilkan kerugian 7.500, kalau yang metode B kenapa kok menghasilkan keuntungan 6.900. Nah, ini cara
pemikirannya seperti ini. Kita pertama dapat uang 10.000, angsuran pokoknya sudah jalan 2 kali 2.000, jadi 14.000 kan. Terus pertama nilai bendanya 30.000, harga pasarannya merosot jadi 28.500 waktu kita sita kembali. Jadi kalau kita pertamanya 30 turun jadi 28.500, kita rugi 1.500 dalam hal aktiva tetapnya. 14.000 kurangi 1.500 berarti 12,5 tuh. Nah, kalau yang metode A, itu kan labanya minta diakui langsung jreng 20.000 ya. Saat pertama kali adanya penjualan. Ya mestinya 12.500, kalian ngakuinya 20.000. Berarti ya rugi 7.500. Kalau yang proporsi, teman-teman baru mengakui adanya realisasi. Yang realisasi itu baru 4.000 sama 1.600. Alias 5.600 teman-teman. Jadi kalau mestinya angkanya 12.500, ya masih harus ngakui lagi 6.900 untung. Dari sana ya, makanya kok bisa satunya ketemu rugi, satunya bisa ketemu untung. Sampai sini dulu tentang aktiva yang tetap tidak bergerak, aktiva bergeraknya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.